Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita bisa beribadah kembali untuk kelas kecil dan kelas besar. Hari ini tanggal 18 Juli tahun 2021 kita kembali beribadah online bersama. Bagaimana keadaan dan perasaan kalian sekarang anak-anak? Lausa Maura paham ya, beberapa anak-anak sekolah minggu ada yang masih libur sekolah. Atau ada yang sedang siap-siap mau masuk sekolah tahun ajaran baru. Mungkin perasaannya ada yang bosan, nggak bisa kemana-mana. Mungkin hari ini juga ada yang sakit atau yang sedih. Kamu atau anggota keluarga kamu. Atau ada kesulitan-kesulitan lain yang timbul. Kalian alami akibat virus COVID ini. Ya, anak-anak Lausa ngerti. Karena Lausa Maura juga pernah mengalami situasi seperti itu. Tapi apapun keadaan dan perasaan kalian saat ini, ketika kamu ikut beribadah online hari ini, Tuhan mau kamu tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu anak-anak. Dia besertamu selalu. Itu janjinya. Renungkanlah janji Tuhan ini. Maka ini akan membuat hatimu menjadi tenang. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita ya. Sudah siapkan Alkitabnya serta uang persembahannya, diikuti dengan kotak persembahannya. Duduk yang rapi dan kita mulai dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tolonglah kami, pikiran dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Berkati Lausa Maura dan Lausa Ivan yang akan melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kamu ada tempat yang indah diperuntukkan khusus untuk anak-anak? Ya betul, itu sekolah minggu, tempat di mana kamu bisa bertemu dengan kawan-kawanmu yang seiman, belajar firman Tuhan, dan merasakan satu sukacita sorgawi bersama. Yuk, kita nyanyikan bersama Mars Sekolah Minggu dengan semangat dan semua bangkit berdiri. Hap, kita siapkan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Husbanjang. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita masih berdiri ya. Setiap orang ketika tubuhnya sakit atau lemah, pasti butuh obat supaya dia bisa lekas sembuh. Dan langsung mau kasih tahu nih, supaya tubuhnya lekas sembuh ternyata yang dibutuhkan bukan hanya obat yang dimakan, tetapi hati yang gembira. Artinya apa? Hati yang gembira bersukacita di dalam Tuhan anak-anak. Hati yang bersukacita karena ada Tuhan di dalammu. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberi kamu hal-hal yang terbaik. Yuk kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira, diikuti dengan happy ya ya ya. Seperti obat hati yang sadar.
happy, yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, pernahkah kalian ikut pertandingan atau perlombaan? Entah itu lomba melukis, nyanyi, musik, mengarang, dan banyak lagi yang lain. Setiap orang yang ikut lomba pasti ingin menang. Tidak ada yang ingin kalah, benar kan? Ternyata di dalam hidup ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menghadapi pertandingan, yaitu pertandingan iman anak-anak. Artinya, setiap orang pasti mengalami berbagai macam pergumulan atau kesulitan yang kadang membuat dia bisa jadi bimbang atau imannya jadi lemah. Tetapi percayalah, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu, Yesus beri kamu kemenangan karena Yesus sendiri sudah menang atas maut. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan dan ada kuasa dalam darahnya. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Anak-anak, silakan duduk ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang indah. Tema pelajaran kita hari ini adalah manusia jatuh dalam dosa. Ya, untuk manusia yang sudah berdosa ini, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan melalui pengorbanannya di kayu salib, dosamu, dosa Lause, bisa diampuni. Serta kamu yang percaya mendapatkan hidup yang baru. Kehidupan yang baru di mana Yesus ada di dalam hatimu. Dia besertamu. Jadi jangan bimbang, jangan putus asa, jangan menyerah ketika menghadapi berbagai macam kesulitan ya. Kamu bisa menang. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai anak-anak sekolah minggu, senang sekali apapun keadaanmu hari ini, kita bisa tetap beribadah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Yuk, kita semua sekarang duduk yang rapi, sediakan Alkitabmu dan kita akan masuk doa terlebih dahulu.
Lipat tanganmu, tundukkan kepala sebagai tanda sopan dan hormat kepada Tuhan saat kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami ketenangan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukan apa yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, Lause mau ajak anak-anak main nih. Sudah siap semua? Yuk, kita semua bangkit berdiri. Jadi permainannya gini. Lause akan menggerakkan gerakan sambil mengucapkan satu perintah. Nah, nanti gerakan dan ucapan yang akan Lause katakan tidak akan sama. Ingat ya, gerakan dan ucapan Lause tidak akan sama. Nah, tugas dari anak-anak adalah mengikuti apa yang Lause katakan. Bukan yang Lause lakukan. Ingat ya anak-anak, tugas kalian adalah mengikuti perintah yang Lause katakan. Bisa ya anak-anak? Anak-anak siap? Yuk kita mulai. Oke, sekarang anak-anak pegang tangan. Ayo, siapa yang salah? Kita coba sekali lagi ya, Anak-anak siap? 1, 2, 3, tutup mata. Ayo, siapa yang salah? Kita coba sekali lagi ya, terakhir ya, siap? 1, 2, 3, pegang jempol. Siapa yang masih salah? Anak-anak, susah nggak permainan kita tadi? Susah ya? Anak-anak, kenapa ya kita susah melakukan apa yang diperintahkan dan seringnya justru melakukan apa yang kita inginkan? Anak-anak coba ingat, kadang orang tua suruh kita belajar atau nggak boleh nonton TV dulu kalau belum selesai belajar. Tapi kita malah langgar perintah, kita nggak nurut. Kita nonton TV padahal belajarnya belum selesai. Anak-anak, ketika kita langgar perintah papa mama, tentu papa mama akan kecewa dan marah. Tapi meskipun kecewa, papa mama tetap sayang sama anak-anak. Nah, anak-anak, hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Meskipun kita sering langgar perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang pada anak-anak. Dalam arti bukan setuju dengan kesalahanmu, tetapi Tuhan menunggu kamu datang kepadanya untuk minta ampun. Anak-anak, kenapa sih kita bisa langgar-langgar perintah Tuhan? Itu karena kita manusia berdosa. Kita sering tidak taat perintah Tuhan, tapi kasih sayang Tuhan lebih besar kepada kita. Mari anak-anak, bersama kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Yuk sama-sama kita baca dari Alkitab kita masing-masing. Yuk kita buka dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah anak-anak, meskipun kita manusia berdosa, Tuhan sudah memberi kita menang oleh Yesus Kristus. Anak-anak, ada cerita dalam Alkitab di mana Allah memberikan hukuman karena manusia melanggar perintahnya. Anak-anak, kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat hebat, indah, dan luar biasa. Tuhan kemudian menciptakan manusia dari debu, tanah, dan diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Dan diberi nama siapa? Adam, betul. Tuhan yang melihat Adam sendirian, kemudian memberikan seorang teman bagi Adam. Ada yang masih ingat siapa namanya? Hawa. Wah, hebat anak-anak, ingat semuanya. Nah, suatu hari ketika mereka berdua jalan-jalan di Taman Eden, Tuhan berpesan, Adam, Hawa, kalian boleh makan semua buah dari pohon yang ada dalam taman ini. Wah, anak-anak, semua buah boleh dimakan. Coba anak-anak sebutin nama-nama buah yang kalian tahu. Ya, pisang, apel, stroberi, buah durian juga ada.
Tuhan memberi semua yang di dalam taman itu untuk dinikmati. Tapi Tuhan ada satu pesan. Tuhan perintah ada satu buah yang gak boleh dimakan. Yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa sudah dengar perintah Tuhan. Tapi kira-kira mereka mau taat gak ya? Nah, suatu kali di taman datanglah si ular menggoda Hawa. Hawa, kemari. Tuhan bilang apa sama kamu? Semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh kamu makan kan? Si Hawa menjawab, oh bukan begitu ular. Tuhan bilang semua buah pohon di taman ini boleh kami makan. Tapi hanya satu buah dari pohon yang di tengah itu yang gak boleh dimakan. Yaitu yang ada di tengah-tengah taman. Kata Tuhan, kami akan mati kalau kami memakannya. Si ular langsung menjawab, kamu tidak akan mati. Allah larang kalian makan buah itu karena Allah tahu ketika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi seperti dia. Tenang saja, nggak apa-apa kok, makan saja. Wah, anak-anak, setelah mendengar perkataan si ular, Hawa mulai memperhatikan dan berbicara dalam hati. Benar juga ya kata si ular tadi, buah ini tampak sangat lezat. Aku ambil ah. Lalu Hawa ambil dan makan buah dari pohon terlarang itu, lalu ia memberikannya juga kepada Adam. Anak-anak, setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka sadar akan perbuatan mereka dan mereka takut sekali kepada Allah. Mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tuhan Allah marah melihat hati manusia yang telah menjadi kotor karena dosa. Tuhan marah dan murka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Anak-anak, apa yang terjadi setelah mereka memakan buah yang dilarang sama Tuhan? Apakah mereka langsung mati pada saat itu juga? Tidak, anak-anak. Mereka tidak langsung mati pada saat itu juga. Namun, hubungan mereka terpisah dari Allah selama-lamanya akibat pelanggaran atau dosa yang mereka lakukan. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Dia harus menghukum mereka sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Adam dan Hawa diusir Tuhan, mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden yang indah itu. Anak-anak, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita dan semua orang yang lahir ke dalam dunia ini sudah berdosa. Kalau sudah begini, bagaimana cara kita bisa menang melawan dosa yang menguasai kita? Adakah jalan keluarnya? Dosa itu sudah sangat merusak diri kita. Kalau manusia sudah berbuat dosa, kita pingin terus lakukan lagi. Nambah lagi. Anak-anak, dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan ini hal yang serius, bukan hal yang main-main. Tapi anak-anak, kita harus bersyukur. Allah sangat mengasihi kita. Sehingga mengirim Yesus datang ke dalam dunia ini, dan Ia mau mati di salib supaya kita menang dari dosa. Yesus sangat mengasihi kamu. Jika kamu bersalah, mintalah ampun kepadanya. Maka Allah akan mengampuni kesalahanmu dan memberimu kemenangan atas dosa, juga atas persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Hanya dengan Yesus Kristus saja, kita bisa menang dari dosa. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepandaian yang membuat kita menang dari dosa. Mengapa hanya Tuhan Yesus? Karena Dia sudah mati, dikuburkan, dan bangkit mengalahkan maut, kita bisa menang. Nah anak-anak, PowerPoint statement kita hari ini adalah, aku menang hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kamu tergoda untuk melakukan kesalahan, ingatlah akan janji-janji Tuhan yang memberi kamu kekuatan untuk menang. Kemudian kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, inilah kemenangan itu. Nah anak-anak, kita mau ingat sekali lagi ayat hafalan kita ya. Yuk kita buka Alkitab kita baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau hafalkan ya ayat ini. Yuk anak-anak, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan,
Engkau telah berikan kemenangan kepada kami untuk mengalahkan dosa. Tuhan, kami sekarang mau taat, kami mau ikuti semua perintah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau terus pimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah sekali hari ini. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memberikannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan uang persembahan kalian dilipat dengan rapi dan juga dengan kotak persembahannya, dan kita naikkan satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini dan dimanapun berada. Pekerjaan-Mu supaya dapat memuliakan nama-Mu dan lebih banyak anak-anak yang bisa percaya dan datang kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami tidak lupa berdoa. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu dengan keluarganya atau guru-guru sekolah minggu dengan keluarganya yang sedang lemah tubuh atau menghadapi berbagai macam kesulitan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah mereka, membuka jalan terhadap setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka dan mereka bisa dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya saat kami berdoa, Engkau sedang mengerjakan lebih indah dan sempurna dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan beberapa pengumuman untuk kita semua ya. Yang pertama, setelah ibadah ini anak sekolah minggu diingatkan untuk isi absensi ya di Google Form yang sudah dibagikan oleh lausa-lausa di kelas masing-masing. Mama Papa, terima kasih ya sudah bantu anak sekolah minggu kita yang kelas kecil untuk isi absennya. Yang kedua, mulai minggu ini sampai seterusnya karena situasi COVID dan PPKM darurat, maka ibadah kita adalah kelas gabungan, kelas kecil dan kelas besar. Nanti ketika situasi membaik, maka kita akan bagi kelas lagi. Yang ketiga, minggu depan tema ibadah kita adalah kejahatan anak-anak Eli. Pastikan kalian tetap ikut ibadah ya, supaya iman kalian dapat tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, bulan Agustus di minggu yang kedua yang akan datang, anak sekolah minggu akan naik-naikkan kelas ya. Dan lausa kalian juga ikut naik kelas. Wah, seru juga, seneng ya. Khusus untuk kelas pra-remaja yang naik nanti akan ke PRMI, Persekutuan Remaja Metodis Indonesia. Graduation ceremony-nya diadakan bersamaan dengan acara fellowship di bulan Agustus ya. Yeay! Selamat untuk Cece dan keke-keke yang akan masuk ke PRMI. Tuhan berkati kalian semua dan tetap semangat ikut Tuhan di PRMI ya. Nah, kita sudah tiba di akhir dari ibadah sekolah minggu online kita. Kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih dengan sikap doa. Lalu kemudian nanti dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa terima kasih
bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sampai di sini ya. Tetap semangat anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.